di masa yang akan datang itu tidak menutup kemungkinan di sana gitu. Jadi bisa jadi ada juga seperti itu. Dan itu mungkin yang saya rasa perlu kita bicarakan gitu. Walaupun masih lebih banyak mungkin peluang-peluang lain yang belum bisa saya petakan secara langsung, termasuk juga bagaimana PCIM itu sedang bergeliat untuk bisa menumbuhkan kader lokal gitu ya, atau putra daerah bisa dibilang begitu ya. Jadi yang mungkin tinggal lahir dan berada di negara ini gitu kan, atau bisa dibilang adalah kader asli negara itu, karena sebagian besar kader PCM itu adalah pendatang yang mungkin akan pulang lagi ke negara asal yaitu Indonesia karena mahasiswa gitu kan. Tapi banyak yang kita bisa berdayakan gitu, terutama kalau saya melihat sendiri adalah masing-masing PCM itu punya kekuatan dan keunggulan gitu ya. Kalau bisa saya sebut salah satunya adalah PCM Malaysia, itu punya keunggulan kadernya itu adalah kader-kader lokal yang mana memang tinggal di Malaysia, menetap di Malaysia, dan memang mengembangkan Muhammadiyah sebagai home base-nya itu adalah di Malaysia gitu kan. Nah, ini peluang yang luar biasa sebetulnya kalau misalkan kita bisa galakkan gitu, karena mereka nanti pasti punya keturunan gitu ya, mungkin sudah berkeluarga, punya anak, bisa dilatihkan di Hizbul Wathan, atau mungkin ada pemuda dan remaja yang mahasiswa yang masih banyak juga jumlahnya, itu bisa dikumpulkan dan dilatihkan dalam metode kepanduan gitu. Terus kemudian saya sebut juga, anggaplah yang kedua adalah PCM Mesir gitu ya, punya keunggulan dan kekuatan adalah tersentralisasi atau terdapat di dalam satu tempat yang berdekatan gitu, atau di Kairo gitu bisa sebut PCM Mesir. Jadi dengan begitu jarak tempuh dan juga waktu itu bisa terminimalisir, dan tentu PCM Mesir bisa lebih menggalakkan lagi gitu dibanding mungkin PCM yang berdiri dengan kota atau waktu jarak yang lebih beraneka ragam gitu. Walaupun memang di PCM Mesir tidak hanya di Kairo tentunya, ada di kota-kota lainnya, tapi sebagian besar gitu yang merupakan mahasiswa itu menjadikan kekuatan luar biasa PCM Mesir di sana gitu. Atau mungkin di PCM lainnya gitu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, punya keunggulan masing-masing bisa kita terawang nantinya, gimana HW ini bisa berkembang dan punya andil dan punya kontribusi yang sama dengan ketika pertama kali berdiri tahun 1918 sampai dengan dekade 1920-an, 1930-an, penyebaran ranting-ranting Muhammadiyah itu sebagian banyak di Nusantara itu dipelopori oleh kader Hizbul Wathan gitu ya. Dan banyak sekali gitu ya kita sebut di zaman itu Kiai Haji Muhammad Yunus Anis, Pak A.R. Fahrudin, Buya Syafi'i Ma'arif, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali adalah hasil pendidikan dan pembinaan karakter HW di masa dulu yang kemudian menghasilkan output yang luar biasa seperti itu gitu. Jadi saya rasa mungkin itu yang bisa saya bagikan dengan teman-teman semua. Dan mungkin ada Mas Nabil sudah bergabung dengan kita lagi. Tadi sempat ada kendala teknis ya, kemudian keluar gitu. Jadi Nabil, mungkin dari host bisa dibantu memasukkan Mas Nabil lagi ke dalam live kita gitu kan. Masih kita tunggu gitu teman-teman. Mungkin itu sekelumit atau sedikit pandangan saya tentang gerakan kepanduan ini, yang mana memang menurut saya sepenting itu gitu loh, dan seharus itu. Dan ya mungkin kita bisa geliatkan dengan cara seperti itu gitu. Walaupun tentu kita tidak boleh menutup mata dan menutup telinga maupun lisan kita bahwa masih banyak yang harus perlu kita lakukan, baik di PCIM itu sendiri maupun juga di internal HW sendiri yang ada di Indonesia gitu. Ini kita perlu semarakan, kita perlu semangati lagi supaya HW kembali bisa memproduksi gitu kader-kader unggulan untuk agama Islam secara umum maupun juga Muhammadiyah secara khusus itu di masa dahulu gitu hingga di masa sekarang gitu.
Ya mungkin itu Mas Nabil, kalau misalkan ada diskusi atau mungkin pertanyaan dari teman-teman bisa kita lanjut. Silakan Mas Nabil. Masya Allah nih Mas Hafizan nih pengalamannya banyak banget nih. Malah saya sendiri belum pernah ikut KW nih. Mungkin nanti kalau bisa berdiri di sini boleh lah nanti saya join juga. Kalau buat rencana di Turki gimana Mas buat HW itu? Udah stepnya Oke. semana? Sampai mana itu? Ya mungkin baru sebatas ini pertama ya saya istilahnya uh, mengembangkan wacana ini gitu ya, walaupun masih belum terkumpul gitu ya seperti apa wacana khususnya gitu kan. Jadi bisa kita bilang ya baru sekedar melempar gagasan supaya kita bisa menghidupkan gitu, karena saat ini PCM Turki masih merintis juga untuk Wazismu, baru kita galakkan, kemudian tapak suci ini yang mendatang, dan tentu peminat tapak suci ini bisa kita bilang sudah siap gitu ya, karena udah ada kadernya maupun juga antusias dari peminatnya juga sudah siap kita lepas landaskan. Nah tinggal pelan-pelan nanti mungkin bisa beralih ke yang lain gitu, entah itu nanti bisa IMM kita hadirkan juga, kemudian mungkin Hizbul Waton gitu, tidak terkecuali mungkin bisa juga Kokam Pemuda Muhammadiyah bisa kita apa namanya semarakkan apa namanya kekaderannya di Turki ini. Yang penting syiar Islam itu tetap luas gitu kan, menggembirakan dakwah persyarikatan itu tetap ada gitu, salah satu jalurnya lewat ortom, kemudian juga lewat kegiatan-kegiatan kita gitu. Mungkin itu Mas Nabil, tapi secara umum kita belum ada pembicaraan ke arah sana gitu. Oke oke. Ditunggulah itu ya. Mungkin masih butuh beberapa waktu mungkin ya. Ini dari kakanda-kakanda mungkin yang mendengarkan dari awal ada hal yang ingin ditanyakan, boleh silakan kita tunggu. Bisa diketik ini di sini, bisa di chat ya. Oh iya, Mas Nabil sambil nunggu pertanyaan juga, ini perlu saya perkenalkan juga ke apa para viewers dimanapun berada gitu ya. Ini saya sedang menggunakan setangan leher gitu ya, nama lamanya atau nama Belandanya kita sebut sebagai hasduk gitu ya, atau kalau di pramuka mungkin ada kacu leher gitu ya, atau mungkin apalah banyak namanya. Dan ini adalah simbol atau lambang dari gerakan kepanduan itu sendiri gitu secara internasional gitu. Jadi semua yang memakai setangan leher seperti ini itu bisa kita afiliasikan kepada gerakan. Kita sebut garis gitu ya, garis putih. Kalau di kelompok usia paling muda di tingkat atfal gitu ya, kita sebutnya atfal. Kalau di pramuka mungkin ada pramuka apa ya, pramuka siaga gitu ya. Itu usia kelompok usia 6 sampai 12 mereka, mohon maaf, 6 sampai dengan 10 itu mereka menggunakan hasduk dengan list berwarna kuning. Jadi warnanya kuning ininya garisnya. Kemudian ada kelompok usia 11 sampai 15 gitu ya. Itu kita sebut sebagai kelompok golongan pengenal gitu. Kalau di pramuka setara mungkin dengan penggalang mungkin ya. Dulu kalau Mas Nabil mungkin pernah ikut pramuka gitu ya, masih ingat penggalang itu hasduknya dia listnya atau garisnya hitam, sorry, merah putih gitu ya, merah putih. Kemudian yang terakhir itu adalah kelompok usia atau golongan penghela gitu, usia 17, maaf 16 sampai 20 gitu ya. Dan itu seperti yang saya kenakan ini garis putih sampai tak terbatas gitu. Jadi cuman ada warna putih ini dari mulai usia tadi 16 sampai
tak terbatas gitu 20. Ada lagi golongan usia 21 sampai 25 atau kita sebut penuntun, tapi itu pembinaan tambahan gitu ya.